Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Zaziknesia Education. Oke, di video kali ini saya ingin sharing, berbagi cerita dan menyemangati teman-teman yang sedang sedih karena misalnya nilai IELTS-nya nggak sesuai target, atau nilai bahasa Inggrisnya ternyata sudah berbulan-bulan belajar tetapi ternyata tidak naik-naik nilainya gitu kan. Padahal salah satu syarat untuk mendapatkan beasiswa adalah nilai IELTS-nya itu 6,5, atau bahkan standar perguruan tinggi di berbagai negara juga syaratnya adalah 6,5 seperti itu. Nah, saya ingin sharing ya pengalaman saya dalam mencapai nilai target IELTS 6,5. Nah, teman-teman, bagi saya atau bagi seseorang yang memang tidak memiliki basic sama sekali dalam berbahasa Inggris gitu kan, itu adalah hal yang sangat sulit gitu kan untuk mendapatkan IELTS 6,5 seperti itu. Jujur saja, tes pertama IELTS saya itu adalah 5,0 ya, 5,0 teman-teman. Jadi listeningnya 5, kemudian readingnya 5, writingnya 5, speaking juga 5, seperti itu. Padahal saya sudah 3 bulan belajar gitu. Jadi saya sudah 3 bulan belajar, kemudian saya sudah menghabiskan biaya sekali tes itu kan sekitar 3 juta ya untuk tes IELTS itu. Tetapi ternyata nilainya juga masih 5,0. Saya ingat banget pada waktu itu tahun 2015 ya, kalau tidak salah 15, saya ingin ngejar LPDP bulan April gitu kan, tetapi karena nilai IELTS saya 5,0 akhirnya saya tidak bisa mendaftar seperti itu. Tapi saya tidak menyerah karena saya punya mimpi, saya punya target, saya punya tujuan untuk bisa lanjut studi ke luar negeri. Jadi ceritanya begini. Saya datang ke Pare setelah saya lulus kuliah S1 bulan September 2014 itu. Saya niatnya mau langsung ke Pare, tetapi ternyata saya mendapatkan sebuah pekerjaan untuk mengajar di sekolah swasta. Alhamdulillah, niat saya itu ingin belajar bahasa Inggris sambil ngajar gitu, karena saya kan butuh uang juga. Nah, akhirnya saya mengajar sambil belajar bahasa Inggris. Tapi ternyata beban pekerjaan saya di sekolah itu sangat banyak gitu kan. Saya berangkat pagi, pulangnya maghrib, kadang pulang malam. Nyampe rumah itu saya udah ngantuk banget, nggak bisa ngapa-ngapain, termasuk belajar, langsung tidur karena besoknya subuh harus bangun lagi. Nah, kondisi seperti ini bertahan kurang lebih 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan, 1 semester gitu kan, karena saya kan nggak tega ya kalau keluar di baru 2 bulan, 3 bulan, kasihan sama anak sekolah. Akhirnya setelah 6 bulan saya berpikir banyak dan saya memutuskan untuk resign dari sekolah dengan alasan saya ingin melanjutkan studi. Kondisinya sangat gambling teman-teman, sangat gambling dalam artian saya IELTS belum dapat, beasiswa belum dapat, tapi saya resign dari tempat kerja. Pada waktu itu saya masih belum menikah, jadi saya masih berpikir luas, udahlah nggak apa-apa untuk biaya sehari-hari, lihat saja nanti gitu kan. Nah, saya keluar dari sekolah, kemudian saya berusaha untuk pergi ke nyari tempat belajar yang murah. Akhirnya saya belajar ke kampung Inggris, ke Pare, ke Kediri. Dari Jakarta saya pergi ke Pare. Niat saya itu hanya 3 bulan saja gitu, karena saya merasa ya sedikit-sedikit saya punya basic lah dalam berbahasa Inggris gitu kan. Tapi ternyata untuk belajar IELTS itu membutuhkan waktu yang sangat banyak buat diri saya pribadi gitu. Nah, selama 3 bulan proses itu, saya merasa sangat lemah sekali di listening dan juga di reading gitu kan. Jadi yang awalnya 3 bulan, akhirnya sampai dengan saya dapat target itu sampai 13 bulan. Tetapi disclaimer dulu ya, bahwa ini kita tidak bisa membandingkan saya dengan orang lain. Tidak bisa membandingkan teman-teman dengan orang lain, karena setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda, setiap orang itu punya kebiasaan yang berbeda-beda. Kadang saya sering banget nemuin gitu kan, ketika saya di Pare,
ada orang yang memang baru sebulan belajar ke Pare, tiba-tiba tes bahasa Inggris dan nilainya langsung 6,5 atau bahkan langsung 7. Ada yang cuma ngambil 2 minggu doang, tiba-tiba mereka langsung tes, langsung dapat 6,5, langsung pergi duluan gitu keluar. Ada yang seperti itu. Tapi intinya ketika kita belajar IELTS itu harus sabar dan tidak boleh membandingkan dengan orang lain, karena kemampuan dari setiap orang itu sangat berbeda-beda gitu. Nah akhirnya pertama tadi ya saya bilang 3 bulan pertama saya tes, kemudian gagal gitu kan. Dari kegagalan itu saya bisa mereview gitu kan, evaluasi bahwa kekurangan saya itu ternyata ada di tes listening dan juga reading seperti itu. Jadi listening dan reading itu menurut saya hal yang sangat sulit gitu, dan setelah berbulan-bulan saya menyimpulkan bahwa listening sama reading itu 2 subtes yang memang tidak bisa dipelajari di tempat kursus gitu. Teman-teman pelajari, ingat ya, tidak bisa dipelajari di tempat kursus. Kenapa demikian? Karena semahal apapun tempat kursus, misalnya dia bisa menjamin gitu kan, tetap membutuhkan waktu gitu. Kenapa demikian? Karena listening IELTS itu kan bukan ada pilihan ganda cuma sedikit ya. Selebihnya itu kan fill in the blank atau menjawab paragraf ada yang bolong-bolong gitu kan. Itu benar-benar kita harus punya skill mendengarkan gitu. Lalu bagaimana solusinya kalau untuk listening? Nah, kalau untuk listening ya mau tidak mau kita harus benar-benar banyak banyak mendengarkan gitu. Entah mendengarkan film barat, entah mendengarkan video yang berbahasa Inggris, apapun itu gitu. Jadi benar-benar telinga kita itu harus terbiasa gitu. Kalau misalnya kita sudah sering mendengarkan film-film atau misalnya video-video atau review-review dan itu menggunakan bahasa Inggris, apalagi kita udah paham tanpa subtitle, saya sangat yakin meskipun tanpa belajar IELTS dia udah pasti bisa menjawab gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan selama berbulan-bulan sampai dengan 13 bulan. Begitupun untuk reading gitu kan. Saya selama kuliah itu nggak pernah baca berita bahasa Inggris, nggak pernah baca jurnal gitu kan. Saya lihat teman-teman dari kampus-kampus yang bagus gitu kan, kampus-kampus yang memang mereka sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, ketika kuliah sudah terbiasa dengan jurnal-jurnal, itu ketika dia mengerjakan soal reading itu langsung dapat 6,5, 7. Sedangkan saya dari berapa ya, 50 soal kalau nggak salah reading, 40 soal dari reading itu cuma bener 3, cuma bener 9, bener 10 aja udah alhamdulillah banget gitu kan. Jadi bener-bener reading itu membutuhkan habit gitu. Oleh sebab itu lagi-lagi selama kurang lebih berbulan-bulan di Pare itu saya membiasakan diri untuk membaca apapun itu, yang penting membaca bahasa Inggris di samping latihan-latihan, termasuk writing gitu kan. Writing dan speaking juga membutuhkan suatu habit. Tes kedua saya itu bulan September, tadi April ya. September dari 5,0 alhamdulillah naik menjadi 6,0 gitu. 6,0 masih kurang 0,5 dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, udah 4 bulan belajar. September saya tes masih kurang. Akhirnya mau nggak mau target saya itu pulang dari Pare, saya harus bawa sertifikat IELTS. Ya, itu ya, harus bawa sertifikat IELTS. Akhirnya, nah selama Januari sampai dengan September itu saya belajar tempat kursus. Akhirnya dari mulai September, Oktober, November, Desember, Januari itu saya benar-benar belajar di Pare. Tapi saya nggak ngambil kursus karena ilmunya itu udah hatam lah. Di tempat-tempat kursus itu pasti itu lagi yang dipelajari gitu kan. Jadi saya udah hatam ilmunya, waktunya saya mengulang, waktunya saya untuk meningkatkan habit. Jadi apa yang saya lakukan? Tadi nonton film maraton dari pagi sampai malam tanpa subtitle dan filmnya diulang-ulang gitu kan. Jadi supaya saya paham betul gitu isi film itu apa, isi percakapannya itu apa. Lalu di sela-sela itu saya reading, membaca dan menjawab soal IELTS. Gitu. Benar-benar membaca buku bahasa Inggris, membaca buku apapun itu gitu kan. Lalu yang ketiga writing saya wajib, writing task 1, writing task 2 setiap hari gitu. Satu hari itu adalah dua tulisan gitu, writing task 1, writing task 2. Nggak peduli benar salah grammar, yang penting tangan kita terbiasa, sudah bisa 1 jam itu selesai gitu. Dan yang keempat lah speaking. Saya benar-benar alhamdulillahnya saya punya waktu ngekos itu saya satu kamar itu berdua. Jadi kita punya komitmen untuk selalu berbicara dalam bahasa Inggris. Selama berbulan-bulan itu benar-benar saya berbicara dengan bahasa Inggris. Nah,
Jadi apa namanya, seperti itu. Dan ada satu momen dimana listening, karena saya udah kesel gitu kan, tes yang kedua listeningnya masih 5,5 gitu kan, nggak nyampe 0. Akhirnya kemana-mana saya selalu menggunakan headphone gitu. Jadi kemana-mana saya menggunakan headphone, dan efeknya saya sampai sakit gitu. Salah satu telinga saya tuh infeksi gitu kan, sampai saya ke dokter THT untuk mengecek kenapa, dan ternyata itu adalah efek headphone gitu. Tidur pun saya pakai headphone, benar-benar listening, benar-benar non-stop gitu kan, supaya saya bisa mendengarkan dan meningkatkan skill listening saya itu, dan efeknya ya kurang bagus juga gitu. Terakhir saya mau cerita, ada di balik suatu usaha itu harus ada doa juga teman-teman. Jadi benar-benar kita harus doa, ibadah, dan yang lainnya, berharap keajaiban ada. Dan keajaiban itu ada. Saya itu tes pertama, tes kedua itu, yang kedua itu sebelumnya kalau listening saya 6,0 aja, itu saya udah dapat 6,5 karena reading saya udah 6,0, kemudian writing sama speakingnya udah 6,5. Jadi kalau misalnya listening itu 6,0, itu udah pasti overallnya itu 6,5. Jadi saya benar-benar takut banget sama yang namanya listening test IELTS gitu. Nah, di sebuah tempat tes ya, waktu itu saya tes di Surabaya, saya inget banget listeningnya itu ada mukjizat banget. Saya udah bener pasrah, tes bulan Januari itu kalau lolos ya alhamdulillah rezeki, kalau enggak ya saya tes lagi gitu. Oh iya, itu juga salah satu tips ya ketika kita menjelang tes itu benar-benar harus pasrah gitu. Jadi jangan punya ekspektasi yang tinggi, tapi ya semoga itu adalah usaha kita. Nah, pada waktu listening itu kan biasa kita nggak bisa diulang ya. Jadi listening nomor 1 sampai 10 lancar, 10 sampai 20 lancar. Nah, permasalahan terjadi ketika setelah angka 21, 22, 23, 24, 25. Jadi audionya tuh ngecil sampai nomor 26 itu hilang audionya tuh. Jadi mati gitu. Nggak tahu ini adalah suatu musibah atau apa, tapi menurut saya itu adalah suatu mukjizat gitu kan, doa saya gitu. Jadi selama itu saya bisa baca soal-soal ke belakang sampai nomor 40. Jadi saya udah bisa menerjemahkan, udah tahu prediksi jawabannya itu apa. Dan audionya diulang lagi gitu. Jadi diulang lagi dari nomor 20 gitu kalau nggak salah, diulang lagi. Jadi saya benar-benar bisa memastikan kalau ini adalah benar sekian, dan saya bisa dapat nilai 6,0. Akhirnya saya dapat nilai 6,0 juga untuk listening. Tapi overallnya alhamdulillah mendapatkan nilai 6,5 gitu. Jadi ya itu pengalaman saya untuk belajar IELTS ya, untuk meningkatkan skill kemampuan bahasa Inggris. Semoga cerita ini bisa menyemangati teman-teman ya, bahwa target kalau belajar apapun itu, belajar ke Pare atau kemanapun gitu kan, pulang dari Pare itu harus dapat sertifikat IELTS 6,5 supaya kita bisa tetap semangat untuk lanjut studi ke luar negeri. Oke, saya Asrul Jasmana, Zizignesia Education. Jangan lupa like, comment, dan share supaya saya semakin semangat kembali untuk sharing. Oh ya, kalau teman-teman ada request sharing pengalaman tertentu yang lebih spesifik gitu kan, silahkan komen saja di bawah ya. Nanti saya akan baca komennya. Kira-kira teman-teman butuh apa gitu kan yang belum ada di yang lain, dan nanti atau bisa butuh dari perspektif saya, nanti saya akan buat video untuk berikutnya. Oke, terima kasih.